warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nama saya Salsabila Ramadana, NIM B052204 Saya Amelia Windaringgi, NIM B022057. Saya Serda Amelia, NIM B05223008. Saya Awalia Rahma dengan NIM B052270. Di video ini kami akan membahas tentang Perkembangan dan pengaplikasian teknologi di bidang kesehatan, yaitu USG. Teman-teman sering dengarkan istilah USG. Sebenarnya USG itu apa sih? Simak penjelasan berikut ini. USG atau ultrasonografi adalah alat bantu diagnostik yang sudah umum digunakan terutama di bidang kebidanan, di mana alat ini berfungsi untuk melihat kondisi janin di dalam rahim ibu hamil serta melihat organ-organ lain yang ada di dalam perut. Pada USG terdapat gelombang suara yang berfrekuensi tinggi yang disebut ultrason. USG bekerja dengan cara melalui sebuah transducer dengan menggunakan perantara gel. Kemudian, gelombang ultrason tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk berupa gambar di sebuah layar monitor, hingga kita dapat melihat organ yang ada di dalam monitor. Selain itu, kita juga dapat segera mengetahui apa saja kelainan yang terjadi di dalam rahim ibu hamil tersebut, serta pemeriksaan USG tidak menggunakan radiasi. Itulah alasan mengapa alat USG aman digunakan untuk memeriksakan kondisi kesehatan ibu hamil beserta janinnya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa penggunaan gelombang ultrason di dalam dunia kedokteran pertama kali dilakukan pada tahun 1942 untuk mendiagnosis tumor otak. Nah, teman-teman pasti pernah berpikir, bagaimana ya kehidupan masa lampau sebelum adanya USG? Bagaimana para calon ibu mengetahui kondisi kandungannya? Apakah mereka sedang hamil atau tidak? Dan bagaimana mereka mengetahui jenis kelamin dari anak yang dikandungnya? Untuk mengetahui itu, simak penjelasan berikut ini. Dahulu kala, pada tahun 1350 sebelum Masehi, para calon ibu di Mesir harus bersabar untuk mengetahui tes kehamilannya. Ketika mereka ingin mengetahui apakah mereka sedang hamil atau tidak, itu mereka harus buang air kecil pada biji gandum. Nah, setelah itu, mereka harus bersabar menunggu serta mengamati biji gandum tersebut beberapa hari. Ketika biji tersebut tumbuh jelai, berarti anak yang dikandungnya adalah berjenis kelamin laki-laki. Namun sebaliknya, ketika biji tersebut tumbuh gandum, berarti anak yang dikandungnya itu berjenis kelamin perempuan. Dan jika biji tersebut tidak tumbuh apa-apa, tidak tumbuh jelai ataupun gandum, hasil kehamilan tersebut dinyatakan negatif atau sang calon bayi telah mengalami keguguran. Laporan dari NIH History menyatakan metode lama ini diuji kembali oleh para ahli kandungan pada tahun 1963 dan ternyata memang benar, urin wanita hamil punya peluang 70% untuk mendorong pertumbuhan biji gandum. Sementara urin pria atau wanita yang tak hamil itu tidak dapat melakukannya sama sekali. Meskipun begitu, teman-teman harus tahu bahwa hal ini belum ada bukti ilmiahnya apakah biji yang jadi jelai atau gandum itu dapat memastikan calon bayinya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan abad ke-17, untuk mengetahui kehamilan, beberapa dokter mencelupkan pita ke dalam pot berisi urin wanita. Apabila aroma pita tersebut membuat wanita itu muntah atau merasa mual, itu kemungkinan wanita tersebut hamil. Namun apabila aroma pita tersebut tidak membuat reaksi apa-apa ke wanitanya, itu berarti wanita tersebut tidak hamil. Nah, itulah beberapa cara yang dilakukan para calon ibu di zaman dahulu untuk mengetahui kehamilannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan USG dari tahun ke tahun. Sejarah perkembangan USG. Lazzaro Spallanzani merupakan seorang ilmuwan Italia di tahun 1794 yang pertama kali menemukan teknologi USG. Namun, pada awal mulanya, USG ditemukan secara tidak sengaja oleh penemuan sonar atau gelombang suara di bawah air di tahun 1862. Teknologi USG pada zaman dahulu ditujukan untuk mengetahui bagaimana kelelawar dapat terbang dengan baik dalam kegelapan. Lalu pada tahun 1942, seorang ilmuwan dari Australia yang bernama Dr. Carl Theodore Dulles juga mengembangkan USG ini, di mana ia menambahkan detektor logam ultrasonik untuk pengembangan USG.
Lalu pada tahun 1970, hasil USG sudah melibatkan microchip. Disinilah perkembangan 3 dimensi terjadi, lalu di sini pula lah perkembangan USG 4 dimensi dimulai. Pada awal mulanya, evolusi gambar yang muncul dimulai dari perkembangan USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, hingga 5 dimensi. Perkembangan gambar yang dihasilkan oleh USG sangat amat berbeda dari 2 dimensi sendiri, itu hanya menghasilkan gambar yang hitam putih dan datar. Sedangkan pada USG 3 dimensi itu sudah lebih baik, ia sudah bisa menghasilkan warna coklat atau kuning. Lalu untuk teknologi 4 dimensi, pasien sudah bisa melihat gambar secara nyata. Ya, sudah berwarna. Berbeda lagi dengan teknologi 5 dimensi. Kita sudah dapat melihat gambar yang lebih jernih dibandingkan dengan gambar pada 4 dimensi tadi. Yang menjadi andalan teknologi terbaru ini adalah tone look gambar yang dihasilkan. Setelah mengetahui apa itu USG dan seperti apa perkembangannya, nah selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih pengaplikasian dari alat USG itu. Teman-teman, umumnya ketika ingin menggunakan USG, dokter akan menggunakan alat bantu yang bernama transducer, di mana alat ini ditempelkan di kulit pasien yang akan memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin mengaplikasikan alat USG ini yakni, pertama, pasien harus berada dalam posisi berbaring. Lalu dokter akan mengoleskan berupa gel khusus pada kulit pasien di area yang akan diperiksa, dengan menggunakan alat transducer tadi yang ditempelkan dan digerakkan di area yang diperiksa. Nah, hasil gelombang dari transducer tersebut yang akan direkam dan diubah langsung menjadi sebuah gambar pada monitor. Setelah tes dilakukan, dokter akan membersihkan sisa gel dari tubuh pasien. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tes ini sekitar 30 hingga 60 menit. Dalam beberapa kasus, USG kehamilan biasanya dilakukan dengan cara memasukkan transducer ke dalam vagina pasien. Teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kami terkait USG. See you in the next video. Bye-bye.